bekerja setinggi-tingginya pada semua pekerjaan, baik fisik, mental, dan kesejahteraan sosial. Jadi meningkatkan derajat pekerja setinggi-tingginya ya, pada semua pekerjaan ya, termasuk radiografer ya, baik fisiknya. Kalau fisiknya bagaimana? Kita akan dilakukan pemeriksaan medical check up tuh setahun sekali ya, diperiksa seluruhnya. Kemudian mentalnya, kita nggak boleh ngebully pegawai baru ya. Kerjaan sosial apa? Gajinya sesuai lah, paling tidak kalau pegawai baru itu sama dengan UMR. Jangan dibawa UMR, sekolahnya aja udah susah. Kan pakai fisika, pakai matematika, ya. Jadi kadang-kadang ibu suka sedih kalau sebuah rumah sakit tidak menghargai pegawainya. Masa dibayar 1,5 juta? Pembantu rumah tangga yang tidak punya ijazah, sekarang aja gajinya udah 2 juta. Dibayar 1 juta itu aja nggak mau nginep. Maunya pulang, kerjanya hanya 5 jam. Jadi nggak manusiawi ya, kalau seorang radiografer dibayar hanya 1,5 juta. Kemudian ILO. ILO itu adalah International Labour Organization. ILO itu adalah organisasi buruh internasional. Ya. Dalam resolusinya mempunyai 3 prinsip dasar K3. Apa aja sih prinsip dasar K3 itu? Pekerja akan mendapatkan tempat kerja yang aman dan sehat di lingkungan kerjanya. Ya, jadi pengusaha harus menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat, ya, di lingkungan kerjanya. Jadi dia harus benar-benar membuat tempat yang nyaman untuk kita bekerja. Kemudian kondisi pekerja akan selalu konsisten dengan keadaan kesejahteraan pekerja dan kemakmuran hidup. Maksudnya apa? Pengusaha harus berusaha memberikan pekerjanya itu gaji yang sesuai dan konsisten. Misalnya gini, kita bekerja dengan baik, tiap tahun pasti akan naik gaji kamu, gitu loh. Jadi nggak, masa udah 10 tahun gajinya segitu aja, kan nggak mungkin gitu. Maksudnya ada perbaikan nasib. Ya. Pekerja akan selalu memperoleh hal yang pasti untuk perlindungan, perorangan, dan perlindungan organisasi atau perusahaan. Maksudnya apa? Kita kalau bekerja di sebuah perusahaan, kita harus pasti, kita dilindungi apa tidak. Misalnya kita membuat suatu kesalahan. Kesalahan itu bukan disebabkan oleh kita. Itu ya. Walaupun oleh kita tuh pasti ada penyebab faktor lain di tempat kerja. Itu kita dilindungi nggak oleh perusahaan. Kalau di rumah sakit Cipto ada biro hukumnya. Biasanya kita dilindungi, dipanggil, diwawancara, lalu kalau dipanggil ke pengadilan, ada pengacara yang mendampingi. Dulu pernah kejadian, jadi ada pasien. Jadi ingat-ingat ya ini, ada pasien datang mau di ronsen. Salahnya radiografernya adalah waktu ibunya suruh tidur, silakan ibu tidur di tempat. Dia bawa tas, tasnya dia pegang-pegang terus. Lalu radiografernya bilang, Bu maaf ya, tas ini dipindah ke sini ya Bu. Kesalahannya apa? Kita yang ngangkat tas itu ke tempat lain untuk mengamankan supaya tidak mengganggu gambaran ronsennya. Sebetulnya tas itu yang memindahkan tuh harus pasiennya sendiri, jangan kita. Kejadiannya kemudian setelah pasiennya selesai diperiksa, suruh pakai baju, pasiennya ribut kehilangan cincin berliannya yang ada di dalam tas. Dan dia menuduh radiografernya yang ngambil karena dia yang memindahkan tas itu ke tempat lain. Karena radiografer senior, dia tidak merasa mengambil cincin berlian itu, datanglah humas untuk melindungi dia. Sampai dibawa segala, panggil polisi, ternyata memang dia tidak mengambil. Setelah diperiksa ruang ganti pakaian pasien, ternyata cincin itu jatuh tergeletak di lantai. Tapi ibu itu bilangnya, oh pasti radiografer itu yang buang. Dia tetap menuduh karena dia minta ganti rugi. Ya, makanya kalian nanti hati-hati ya,
Kalau misalnya pasien itu pakai kalung, ya kalau bikin torak kan kalungnya harus copot tuh. Kamu harus bilang ke pasiennya, Bu, tolong kalungnya dicopot. Dan jangan kamu yang nyimpan. Tolong dia harus simpan sendiri ke dalam tasnya. Takutnya kamu nanti dituduh mencuri, ya. Tapi kalau misalnya perusahaannya tidak ada perlindungan hukum, kalau terjadi hal seperti itu, kamu yang bertanggung jawab sendiri. Itu perusahaan tidak bagus, ya. Padahal kamu tidak melakukan, hanya dituduh oleh pasien. Makanya Ibu pengen kalian tuh kalau kerja di rumah sakit yang mempunyai biro hukum, ya, yang jelas, jangan klinik-klinik pribadi. Kalau klinik-klinik pribadi biasanya manajemennya tuh manajemen pribadi. Kalau aku udah nggak suka sama kamu, aku keluarin, ya. Beda sama rumah sakit besar yang punya manajemen profesional. Dilihat kompetensinya, bukan dilihat aku suka apa tidaknya. Itu bedanya. Makanya kalau bisa bekerjalah di klinik-klinik yang besar, ya, di rumah sakit yang besar. Kemudian prinsip besar WHO, ini adalah organisasi kesehatan dunia, ya. Dalam meningkatkan program K3 adalah difokuskan kepada pekerja atau masyarakat, ya. Jadi program K3 itu difokuskan untuk keselamatan pekerja atau masyarakat di sekitarnya. Kemudian bergantung kepada aturan, strategi, dan kegiatan utama. Kalau kegiatan utama radiografer adalah melayani dengan radiasi. Itu ada aturannya. Aturannya kalau dalam negeri itu menurut Bapeten. Kalau untuk luar negeri kita harus mengikuti IAIE, mengikuti strateginya, mengikuti aturannya, ya semua berdasarkan aturan Bapeten. Oh iya, kita tambah lagi Departemen Kesehatan dan IAIE. Kemudian responsio terhadap keselamatan dan kesehatan pekerja di tempat kerja, baik pekerja laki-laki atau perempuan. Maksudnya tuh respon terhadap kecelakaan kerja bila dialami oleh pekerja laki-laki atau perempuan itu harus sama responnya. Harus sama, jangan mentang-mentang laki-laki didahulukan. Enggak, semua sama. Perempuan maupun laki-laki diperlakukan sama kalau dia mengalami kecelakaan kerja. Kemudian mengutamakan perhatian, pencegahan, kontrol dari sumber berisiko, dan pendidikan kesehatan. Maksudnya apa? Kita memperhatikan pencegahan supaya tidak terjadi kecelakaan. Ya, misalnya kalau kita harus selalu memakai APD, ya, supaya tidak terkontaminasi, misalnya terkontaminasi terhadap infeksi nosokomial. Kita harus pakai sarung tangan, pakai masker, ya. Lalu kita kontrol sumber yang berisiko, misalnya pasien, kita harus baca itu anfrahnya atau permintaan ronsennya. Kalau misalnya kita baca, oh ternyata dia COVID-19 atau dia pasiennya hepatitis A, hepatitis C, oh ternyata dia HIV. Sebelum manggil pasien, kita sudah menggunakan APD, yaitu masker dan sarung tangan. Jangan sebelum sudah panggil pasien baru mau pakai APD, itu salah. Ya, itu akan melukai hati pasien. Kemudian pendidikan kesehatan. Kalian kalau udah kerja, itu tetap wajib mendapatkan pendidikan kesehatan lagi. Jadi kamu nanti sebagai radiografer juga harus mengumpulkan angka kredit. Jadi kamu harus ikut workshop, ya, ikut seminar-seminar untuk menambah ilmu. Karena makin hari perkembangan ilmu tuh makin berkembang dengan pesat, ya. Jadi kamu tuh bisa minta ke perusahaan untuk mengikuti salah satu workshop yang diadakan oleh PARI. Jadi kamu sebagai radiografer juga nanti harus jadi anggota PARI. Kalau enggak, kamu nggak bisa bikin STR, nanti malah nggak bisa kerja, ya. Kemudian memberikan perhatian istimewa untuk pemberian informasi dan pelatihan. Jadi program K3 ini juga memberikan informasi kepada radiografer, ini PARI mau ngadain acara workshop. Nah, workshop itu pasti ada dilengkapi dengan pelatihan-pelatihan. Makanya rumah sakit kalau hanya untuk seminar, biasanya kamu tidak diizinkan untuk mengikuti. Tapi kalau workshop,
pasti kamu diikutsertakan. Jadi nanti kamu kalau bekerja, minta supaya mengikuti suatu acara yang dilaksanakan oleh organisasi profesi, carilah yang workshop. Itu pasti diizinkan. Karena apa? Ada pelatihannya, ada prakteknya. Sedangkan seminar hanya dengarkan, ya seminar hanya orang berbicara tentang penelitiannya. Itu biasanya rumah sakit nggak suka. Ngapain? Katanya itu kan nggak penting. Tapi kalau bisa ada pelatihan, pasti dikasih. Misalnya workshop CT scan. Nah itu pasti kamu diajak ke rumah sakit untuk mengerjakan pasien dengan menggunakan CT scan. Itu namanya workshop, ya. Oke, selanjutnya kebutuhan untuk mengindikasi pengembangan praktek K3 harus mudah diperoleh dan tersedia di tempat kerja. Nah, ini dia. Semua kebutuhan pelatihan itu tersedia di tempat kerja. Makanya kalau misalnya ada peralatan baru, tempat kerja itu pasti memfasilitasi kamu untuk mempelajari alat-alat itu. Kamu bisa dikirim ke luar negeri atau dikirim ke salah satu rumah sakit yang pernah punya alat itu. Dia paling nggak suka ibu. Ibu waktu sebagai SDM, RSDM lagi, kalau ada alat datang, ibu nggak mau. Mereka pelatihannya misalnya alat itu sudah ada di rumah sakit Pertamina. Oh kita belajar aja di rumah sakit Pertamina. Ibu nggak mau. Enggak, perusahaan ini dari Philips. Ya udah ke Singapura atau ke Eropa. Jangan dokter aja, radiografer juga harus keluar negeri belajar tentang alat baru. Tapi alhamdulillah sih disetujui ya. Kasian kan, kita nggak pernah keluar negeri, yang keluar negeri dokter terus. Kemudian rekognisi tempat pusat partisipasi dan komunikasi, partisipasi dalam program kesehatan, dan partisipasi pekerja dalam pengembangan kondisi pekerja dan lingkungan kerja. Nah ini ada, kalau di rumah sakit Cipto tuh ada pusat K3 yang bisa berkomunikasi tentang keadaan K3 di tempat kita kerja. Misalnya, kita bisa lapor bahwa APD yang diberikan oleh bagian kami tidak sesuai. Misalnya ketebalan apron terlalu tipis, sehingga dengan kualitas X-ray yang 100 kV dia bisa tembus, misalnya seperti itu. Ya. Jadi kita ada tempat mengeluh. Ya. Kemudian mengutamakan hubungan antara kesehatan lingkungan dan pembangunan, termasuk kesehatan kerja dan produktivitas pekerja. Itu penting sekali. Ya. Kemudian fokus perhatian dalam mempelajari K3, penerapan prinsip-prinsip sains. Nah ini dia prinsip ilmu kita kan selalu menerapkan, ya enggak? Baik sebagai prakteknya. Kita tahu bahwa ketebalan tubuh seseorang mempengaruhi faktor eksposi. Itu aja merupakan ilmu, ya. Kemudian pemahaman pola risiko. Kita tahu kerja di radiografer itu risikonya kena radiasi, terkena infeksi nosokomia, bisa terkena setrum, tekanan listrik yang tinggi, kemudian bisa kejatuhan kaset, bisa terpeleset karena lupa AC bocor, enggak lapor ya, macam-macam tuh risiko kecelakaan yang didapat sebagai seorang radiografer. Kemudian ruang lingkup keilmuan K3 cukup luas baik di dalam maupun di luar industri. Oke, K3 tuh ada di mana aja ya. Di rumah sakit ada. Di industri ada. Kamu kuliah aja ada K3. Karena apa? Ibu aja sekarang lagi bikin tentang keamanan gedung. Gedung tuh ada kalau kebakaran, kalau gempa, apa yang dilakukan oleh penghuninya. Ya kita waktu itu bikin video. Ya, sama imam, sama dipan, sama beberapa 10 orang. Ibu lupa nama-namanya. Oke, kemudian K3 merupakan multidisiplin profesi. Di semua K3, ya, baik dia sebagai analis, baik dia sebagai radiografer, baik dia sebagai elektromedik, semua menggunakan K3. Ya. Kalau enggak, pasti mereka mendapat celaka kalau bekerja tidak mengikuti aturan yang ada. Kemudian ilmu dasar yang terlibat dalam keilmuan K3 adalah fisika, kimia, biologi, dan ilmu-ilmu perilaku. Area garapan dari K3 adalah industri, transportasi,
penyimpanan, pengelolaan material, domestik, dan kegiatan lainnya, termasuk rekreasi. Rekreasi, misalnya rekreasi di Ancol, itu semua pakai K3 ya, jangan salah. Ya, semua ada sistem keamanannya. Kita pakai kora-kora misalnya, atau pakai jet coaster, itu semua ada keamanannya, ya ada K3-nya. Jadi nggak bisa sembarangan. Tujuan K3, menggunakan suatu sistem atau kegiatan, menggunakan suatu sistem kegiatan atau pekerjaan mulai dari proses input maupun output, bisa berupa kegiatan produksi di dalam maupun di luar industri seperti di sektor publik. Ya, jadi nggak hanya di industri aja, di publik juga perlu K3. Kemudian penerapan program K3 diharapkan dapat meningkatkan dan mempertahankan kesehatan manusia yang terlibat dalam sistem tersebut dalam meningkatkan kesejahteraan. Jadi program-program K3 itu diharapkan dapat meningkatkan kinerja kita, ya. Yang kita bekerja dengan program itu kita menjadi sejahtera, menjadi sehat, ya banyak sekali program K3 misalnya. Program medical check up buat wartawan, itu termasuk program K3. Program memberikan extra fooding buat pekerja radiasi. Program memberikan APD yang benar. Misalnya APD macam-macam, APD untuk infeksi nosokomial beda dengan APD untuk pekerja radiasi. Ya, jadi semua menggunakan program K3. Komponen K3 yang harus diperhatikan adalah karakteristik pekerjaan atau kegiatan, ya, yaitu jenisnya. Kalau jenis kita kan jenis pelayanan di radiologi, ya nggak? Ruang lingkupnya di mana? Di ruang kesehatan, ya nggak, di rumah sakit. Lamanya kegiatan dilakukan, misalnya kamu dinas pagi, berarti dari jam 8 sampai jam 4 sore, 8 jam bekerja, ya. Tingkat atau level kegiatan, gimana? Kamu ditaruhnya di mana? Kalau misalnya kamu taruh di ruang fluoroskopi yang radiasi terus-terusan, itu adalah tingkat tinggi bahayanya. Sedangkan kalau untuk torak-torak bergembira, walaupun 100, kamu dianggap bekerja di level yang dasar, ya, kan selalu bekerja di body shielding, ya enggak? Tapi kalau fluoroskopi itu termasuk level tinggi kegiatannya, karena radiasinya terus-terus keluar. Karena biasanya mengoperasikan fluoroskopi adalah dokter. Kemudian pengorganisasian dan manajemen pekerjaan. Jadi ada, kita kalau bekerja itu diorganisir dan ada manajemen pekerjaan, ya. Contohnya misalnya gini, kalau ibu memanage pekerjaan ibu, misalnya ibu mau bikin servikal. Servikal itu butuh, zaman ibu butuh 4 kaset ukuran 18. Itu ibu nggak mau ngambil satu-satu untuk ngerjain posisi AP, oblik kiri, oblik kanan. Ambil satu, cuci film, balik lagi, enggak. Itu lama. Ibu ambil 4 film sekaligus. Ibu posisi 4-4-nya. AP, lateral, oblik kiri, oblik kanan. Lalu pasien suruh duduk, ibu cuci semua filmnya. Kalau 4-4-nya bagus, ibu tinggal bilang ke pasien, ibu silakan boleh pulang, ini tanda pengambilan hasil, besok bisa ambil di loket. Tapi kalau misalnya ada yang diulang, ibu akan lihat foto, oh ternyata obliknya kurang oblik. Ibu akan bilang, oh ibu maaf ya, ada yang diulang karena goyang, karena posisinya tidak tepat. Nah, jadi kan kita nggak makan waktu kok, satu-satu itu makan waktu. Itu namanya pengorganisasian dan manajemen pekerjaan. Ya. Kemudian bahan dan alat yang digunakan untuk merasakan, nah bahan dan alat yang digunakan itu harus sesuai. Misalnya kita mau bikin manus, masa ngambil kasetnya ukuran 35 kali 35, itu nggak benar. Ya. Jadi kita menggunakan alat sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Misalnya untuk manus, untuk bikin kiri dan kanan pakai 24, udah cukup itu. Ya, kita bikin oblik kiri, oblik kanan, tinggal dibagi 2, bikin oblik kiri, oblik kanan. Cuma sayangnya setelah pakai CR, itu tidak boleh dibagi. Jadi satu film satu, ya terpaksa pakai 18 satu-satu. Ya, tapi ibu nggak sering
Pak seneng yang seperti itu. Seneng yang dibagi. Nah, ini ada metode K3 berdasarkan tujuan penggunaannya, ya. Kalau tujuannya untuk mengidentifikasi bahaya, untuk K3-nya, untuk keselamatan kerjanya kita bisa checklist. Lalu bagaimana kalau misalnya itu terjadi? Lalu kita menginvestigasi accident yang terjadi. Lalu kita identifikasi risiko-risiko apa aja sih yang ada, itu untuk keselamatan kerja. Sedang untuk kesehatan kerjanya kita lakukan survei, ya. Kita lakukan monitoring untuk biological, ya. Misalnya ada virus, ada bakteri apa tidak. Lalu lakukan medical check up, examination, physical examination, ya. Kemudian kita observasi dan wawancara ke tenaga kerja. Gimana kerja di sini? Apakah selalu lembur? Apakah pekerjaan bisa ditangani dengan baik? Ya, itu wajar. Kemudian pengukuran antropometri. Antropometri adalah ilmu untuk mengukur tubuh manusia. Kenapa perlu? Karena misalnya diketemukan beberapa pasien atau beberapa pekerja radiasi yang sering kram. Ternyata dia jinjit-jinjit untuk menggunakan peralatan radiologi. Ternyata tubuhnya ukurannya terlalu kecil untuk menggunakan alat tersebut. Makanya dilakukan pengukuran tubuhnya dengan ilmu antropometri. Ya, biasanya tenaga kerja itu dipindahkan ke bagian administrasi. Kemudian kita menganalisa, tujuan untuk menganalisa. Kita bisa menganalisa untuk tenaga kerja dengan fault tree analysis, ya, dengan pohon analisa. Kemudian bisa dengan event, kejadian dengan pohon analisa. Itu dengan MORT, FME. Sedangkan kalau kesehatan kerja dengan lab. Kita kalau misalnya medical check-up itu harus dengan lab, ya. Biasanya tolak foto dengan lab. Lalu kok bisa diketemukan penyakit, in-depth analysis kita lakukan secara mendalam. Biasanya pekerjanya kita kirim ke penyakit dalam misalnya. Oh, ternyata dia terkena hepatitis misalnya. Atau dia ke saraf, kena HNP, ya. Lalu kita bandingkan dengan nilai ambang dosis. Kalau misalnya pekerja radiasi mendapat dosis radiasi melebihi nilai ambang batas, itu juga harus diprioritaskan, ya. Biasanya langsung medical check up, dicek darahnya, dicek apakah dia sudah mengalami mutasi, apakah dia kekurangan leukosit, apakah dia kekurangan Hb, baru kita kirim ke hematologi, ya. Jadi lebih dalam pengobatannya. Lalu ada evaluasi, ya, tujuannya adalah penentuan level dari risiko. Kalau di radiologi itu level tertinggi adalah radiasi, kualitatif dan kuantitatif. Berapa lama kamu terpapar, ya enggak? Kemudian penentuan level udah tadi, ya, kesehatan sama, ya, menentukan risikonya, kualitatifnya bagaimana, senti kuantitatif, kuantitatifnya. Kuantitatif itu jumlah paparan radiasi yang kamu terima dalam 1 tahun. Kan kita ada nilai ambang batas dosis, ya. Untuk bekerja radiasi 20 milisievert dalam 5 tahun berturut-turut. Berarti selama 5 tahun, tiap tahunnya kita hanya boleh menerima 20 milisievert. Tapi dalam 5 tahun itu ternyata salah satu tahunnya kita bisa menerima langsung 60 milisievert. Berarti yang sisa 40 milisievert itu dibagi 4, jadi 1 tahunnya dia hanya boleh menerima 10 milisievert. Ya, seperti itu perhitungannya. Jelas nggak? Halo? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas. Jelas, Bu. Pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak?
Oke. Lalu pengendalian, tujuan pengendalian adalah kalau engineering eliminasi, ya, diganti, eliminasi disingkirkan, tidak usah dipakai, atau substitusi ditambah, atau ditransfer, ya, dipindah, atau dihindari. Secara administrasi pasti rotasi. Kalau kamu nanti kerja di radiologi misalnya di RSCM, itu banyak kamar, ya. Itu ada kamar pemeriksaan khusus untuk torak foto, pemeriksaan khusus untuk mamografi, khusus untuk BNO ICP, khusus untuk tulang belulang. Itu selalu sekarang 3 bulan sekali rotasi. Supaya apa? Supaya radiografer semua yang bekerja di situ bisa mengerjakan. Ya, termasuk di CT scan, termasuk di MRI, termasuk di kedokteran nuklir. Ya, cuma kita tidak boleh mengerjakan USG kalau di rumah sakit Cipto, tapi di beberapa rumah sakit, supaya di rumah sakit Tangerang, Cengkareng, itu USG boleh dilakukan oleh radiografer. Ya. Kemudian adanya SOP, standar operation prosedur, itu penting ya. Kemudian kita sebagai pekerja harus mengikuti training, ya, pelatihan-pelatihan supaya nggak gaptek. Kemudian harus menggunakan APD, ya. Kemudian desain ruangan dengan ketebalan dinding itu aman buat kita. Jadi dindingnya biasa dilapisi dengan PB, ketebalannya, ya, dengan kemampuan pesawat 100 kilovolt. Kalau kesehatan kerja, kalau kita sakit, kita mendapatkan pengobatan, ya. Kalau misalnya kita cacat, kita dapat rehabilitasi, ya. Kita dilatih, misalnya tangan kita kena stroke, separuh, gitu. Lalu dapat promosi, ya. Promosi itu maksudnya kita dipromosikan untuk kenaikan pangkat. Lalu dilakukan pencegahan supaya kita tidak terpapar radiasi lebih tinggi. Nah, sekarang kita masuk ke sejarah dan perkembangan K3. Jean Spencer Felton memarkalkan dalam Ladau tahun 1994 Occupational Health Safety, ya, ini bahasa Inggrisnya pekerja, ya, bahasa Inggrisnya kesehatan dan keselamatan kerja. Ya. Tulisan tertua tentang K3 berasal dari zaman prasejarah manusia di zaman batu dan goa. Zaman batu dan goa itu paleolitik dan neolitik, ya. Itu kampak dan tombak untuk berburu dengan desain pegangannya mudah digunakan dan tidak membahayakan. Jadi kampak dan tombak itu sudah ada pegangannya, jadi tidak membahayakan pengguna. Kemudian bangsa Babilonia, dinasti Sumeria, ya, Irak, itu sarung kampak dan saluran air dari batu untuk sanitasi. Jadi zaman itu sudah ada kampak tuh disarungin supaya nggak berbahaya. Kemudian sudah ada saluran air dari batu untuk sanitasi, ya. Kemudian zaman pelayanan kesehatan kerja, occupational health service, ini service ya, salah tulis Ibu. Yang paling kuno ditemukan pada bangsa Mesir, Ramses II, dengan dibangunnya terusan dari Mediterania ke Laut Merah. Kemudian dikenal Temple Remuseum, ya, di mana tabib-tabib menjaga kesehatan pekerjanya, ya. Ini tanda tanya, ini maksudnya titik 2, ya. Kemudian tahun 460 Hippocrates menemukan penyakit tetanus di kapal yang sedang mengangkutnya berlayar. Jadi Hippocrates ini yang menemukan penyakit tetanus, ya. Kemudian abad ke-16 Philippus Aeriolus Theophrastus Bombatus on Hohenheim, aduh namanya panjang Amir. Diselamatin kali ya, nama panjang. Zaman Renaissance memperkenalkan penyakit-penyakit yang menimpa pekerja tambang, ya, misalnya ada cacing tambang yang kakinya jadi gendut, ya, besar. Kemudian abad ke-18 Bernardino Ramazzini tahun 1664 sampai 1714 dari Universitas Modena, hebat ya,
abad segitu sudah ada universitas di Itali dengan bukunya Discourse on the Disease of Workers, ya. Penyakit yang diderita seorang pasien dengan pekerjaannya dengan menemukan dua kelompok besar penyebabnya, yaitu bahan-bahan dan gerakan-gerakan janggal yang digunakan dalam pekerjaannya. Jadi dalam bukunya itu bahwa pekerja bisa mendapatkan penyakit itu disebabkan dengan bahan-bahan yang digunakan, misalnya bahan-bahan kimia, ya. Kemudian dengan gerakan-gerakan, misalnya gerakan kita menjangkau terlalu jauh, meraih terlalu tinggi, mengangkat barang dengan gerakan yang salah, itu bisa menyebabkan kecelakaan kerja. Lalu era revolusi industri, ya, traditional industrialization, ya, pergantian tenaga hewan dengan mesin-mesin, misalnya mesin uap sebagai sumber energi. Dulu kan kita pakai tenaga hewan, ya, misalnya kerbau, sapi, kuda, ya, untuk diganti oleh mesin-mesin, ya. Kemudian adalah mesin uap sebagai sumber energi. Kemudian penggunaan mesin-mesin yang menggantikan tenaga manusia. Maka biasanya banyak PHK itu. Karena dulu pabrik rokok dilinting sama pekerja wanita, ya, di Jawa Tengah dulu itu masih inget banget tuh, ya. Ada pabrik rokok di sana, itu yang lintingin rokok satu-satu itu pekerja perempuan. Tapi setelah diganti mesin, udah dia nggak kerja. Ya, itu karena modernisasi. Kemudian kayak misalnya kalau di radiologi itu dulu ada pemeriksaan arteriografi, karotis. Itu pakai manual, ya, pakai konvensional gunainnya. Kontras dimasukkan ke dalam arteri. Sekarang nggak perlu, cukup CT scan kita udah tahu pendarahannya di mana. Itu karena kemajuan zaman. Jadi pasien tidak dibantai, Pak Ibu istilahnya dibantai, karena jarumnya tuh langsung disuntikkan ke dalam arteri karotis dan pasiennya biasanya dalam keadaan sadar, ya. Jadi dipegangin banyak orang, kasihan Ibu lihatnya zaman dulu, hanya untuk melihat pendarahan di otak. Tapi dengan adanya CT scan sudah tidak perlu lagi arteriografi karotis. Kemudian pengenalan metode-metode baru pengolahan bahan baku, yaitu di industri kimia dan logam. Misalnya kalau di logam, kalau bikin apa, ya, peso kan ditempa tuh. Kalau di pabrik-pabrik kan udah masukin mesin aja udah jadi. Jadi banyak sekali perubahan, jadi banyak sekali pengangguran dengan adanya metode-metode baru. Pengorganisasian pekerjaan dengan cakupan yang lebih besar, berkembangnya industri yang ditopang mesin-mesin baru. Itu membuat stres, ya. Dengan mesin-mesin baru, berarti pekerjanya harus diberi pelatihan untuk menggunakan mesin-mesin tersebut. Tapi untuk kalian yang zaman sekarang, handphone saja sudah menggunakan teknologi canggih. Jadi nanti kamu kalau misalnya bekerja di CT scan maupun di MRI itu tidak ada masalah lagi. Karena kamu sudah mengenal apa itu era digital, apa itu komputer, apa itu, kamu sudah tidak mengalami kesusahan sama sekali. Habis. Waktunya udah habis. Alhamdulillah. Untuk selanjutnya, ya, nanti kita anggap Baik, Bu. sudah selesai, ya, untuk apa namanya sejarah, ya. Nanti sejarah mulai minggu depan organisasian K3. Baik, Bu. Ya, Baik, Bu. Baik, Bu. ada pertanyaan? Tidak, Bu. Sudah. Tidak, Bu. Tidak gimana? Ada pertanyaan nggak? Belum ada, Bu. Pekerjaan di radiologi. Kalian udah dapat profesi radiasi belum? Sudah, Bu. Sudah di semester 2, Bu. Oleh siapa? Mas Samsun. Samsul. Mas Samsun. Tapi udah ini, ya,
udah tahu ya berapa ambang batas dosis radiasi yang diterima oleh kalian ya. Hafalin loh itu ya, penting soalnya. Iya Bu. Bu, untuk ini kan kita masih menyimpan film batch. Apakah dikembalikan ke kampus? Oh iya, film batch harus dikembalikan ke kampus. Kalau tidak dikembalikan ke kampus nggak bisa kirim ke BPF kan mau dilihat berapa paparan radiasi yang sudah kamu terima. Jadi nanti kalau pas PKKMB itu dibawa, dikumpulkan lagi ya supaya film batch bisa dicuci, dikirim ke BPFK supaya tahu paparan radiasi kamu aman apa tidak, melebihi batas dosis apa tidak. Jelas? Ya, jelas Bu, baik Bu. Jelas Bu. Baik Bu. Ada lagi? Oh nanti yang apa namanya daftar absennya dikirim ke WA Ibu ya. Soalnya Ibu langsung absen ke siakap. Ya. Oke, sampai di sini ya Ibu mau ngajar lagi untuk kelas 1-nya. Ya, baik Bu. Baik ya Bu. Terima kasih. Terima kasih Bu. Baik. Live ya. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oh iya, kita nanti sore ya, siang ketemu lagi untuk praktek. Sore. Oh iya Bu, itu yang PBP itu apa Bu? Itu paling itu belajar tentang cuci tangan. Ini kayaknya Ibu cuma 3 pertemuan Ibu. Ada 4 orang. Ya, Iya Bu. mau ketemu sekarang apa mau kapan? Besok libur soalnya. Oh, besok libur, Jumat libur. Tapi Jumat bisa tadi Bu. Jumat kan libur bersama. Oh, bukannya Kamis. Kamis juga. Kan itu ada pengumuman baru dari Presiden Iya. bahwa Iya, Bu. Jumat Ya. ya. Ya udah kalau gitu nanti sore ya. Wah, Ibu nggak istirahat nih hari ini. Baik Bu. Ya, oke deh. Sampai ketemu nanti sore ya. Iya, baik. Iya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Sore jam berapa? Di jadwal aja 4. Kali, Mak. Buat